Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal kebidanan baik itu P3K maupun SKB Bidan. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan juga loncengnya biar dapat notif video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung ke video pembahasannya ya. Nah, sebelum ke nomor 1, teman-teman, ini saya lihatkan dulu di sini tuh ada di mana kalau misalkan presentasinya belakang kepala itu denominatornya itu adalah oksiput. Denominator itu petunjuk ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan pada saat pemeriksaan dalam nih, kalau presentasinya belakang kepala, berarti yang teman-teman nanti temukan itu adalah oksiput ya, atau ubun-ubun kecil. Terus kalau misalkan presentasinya puncak kepala, berarti nanti denominatornya atau yang teman-teman temukan nanti, yang teman-teman keraba itu adalah ubun-ubun besar atau sinsiput. Nah, terus kalau presentasinya nanti dahi, nah yang denominatornya itu adalah sutura frontalis, orbita, dan glabella ya, itu petunjuknya. Terus kalau presentasinya muka itu adalah orbita, dagu, mulut, dan hidung. Nah, teman-teman, ini harus hafal dan paham di luar kepala ya, karena ini banyak banget FR beredar kalau misalkan presentasi itu masuk ke soal ya. Jadi teman-teman harus paham dulu kalau misalkan presentasi ini denominatornya ini gitu. Kalau gitu kita langsung aja ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, seorang wanita mengaku hamil anak pertama infartu kala 1 di BPM. Tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, dan suhunya 37,5 derajat Celcius. TFU-nya 36 cm, 3 kali 10 menit dalam 35 detik. Detak jantung janinnya 136 kali per menit, kepalanya 2/5 diperjen. Pada saat pembukaan atau pemeriksaan dalam, pembukaannya 3 cm, presentasinya belakang kepala, apakah denominator dari presentasi tersebut? A. Oksiput, B. Sinsiput, C. Fontanel anterior, D. Orbita, dan E. Glabella. Jawaban yang benar sesuai dengan tadi saya tunjukkan di awal itu slide pertama itu tentang denominator. Kalau misalkan presentasinya belakang kepala berarti denominatornya itu adalah oksiput. Kalau sinsiput itu apa? Kalau sinsiput itu puncak kepala. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, teman-teman ini juga harus paham dan mengerti mengenai mekanisme pelepasan plasenta ya teman-teman. Nah, tekniknya itu bisa dilakukan dengan cara Kushner, Klein, Strassman ya. Jadi ada 3 cara. Kalau cara Kushner itu berikan tekanan di atas simfisis jika tali pusat masuk lagi artinya belum lepas. Jika tali pusat diam atau maju artinya plasenta lepas. Nah, yang teman-teman harus paham aja dan tahu biar cepet mudahnya ini. Jadi cirinya itu kalau Kushner itu berikan tekanan di atas simfisis ya. Kalau Klein itu dorong uterus ke arah atas. Jika tali pusat masuk lagi artinya plasenta belum lepas, jika tali pusat diam atau maju artinya lepas. Nah, teman-teman pahami ini aja, dorong uterus ke arah atas. Jadi kalau biar cepat hafal gitu. Kalau Strassman, itu tegangkan tali pusat, ketuk-ketuk pundus. Jika tali pusat bergetar, artinya tali pusat belum terlepas. Jika tidak bergetar, uterus globuler dan tali pusat bertambah panjang, artinya tali pusat sudah terlepas. Nah, teman-teman yang harus teman-teman hafal biar mudah itu adalah, kalau Strassman itu ketuk-ketuk pundus ya, cirinya. Jadi kalian harus paham kalau Kushner itu tekanan di atas simfisis, kalau Klein itu dorong uterus ke arah atas, dan Strassman itu tegangkan tali pusat ketuk-ketuk pundus. Nah, itu cara untuk mekanisme pelepasan dari teknik pelepasan plasenta ya. Oke, kita lanjut aja ke soalnya ya, contoh soalnya. Soal nomor 2, seorang perempuan usia 28 tahun telah melahirkan bayi sehat dan normal di BPM. TTV-nya ibu normal, saat ini bidan sedang melakukan pemeriksaan pengeluaran plasenta dengan cara meletakkan tangan disertai tekanan
pada simpisis. Oke, tali pusat ditegangkan, maka bila tali pusat masuk belum lepas, jika diam atau maju itu artinya lepas. Apakah nama metode pengeluaran plasenta yang dilakukan oleh bidan? A. Kushner, B. Klein, C. Strassman, D. Duncan, E. Schultz. Jawaban yang benar itu adalah A ya teman-teman, itu adalah Kushner. Tadi aku udah tunjukin ya di awal bahwa metode pengeluaran plasenta itu ada Kushner, ada Klein, dan Strassman. Nah, cirinya kalau Kushner itu yaitu ini, disertai tekanan pada simpisis ya, itu Kushner. Kalau Klein itu dorong uterus. Kalau Strassman itu ketuk-ketuk pundus. Sedangkan Duncan sama Schultz ini adalah pelepasan plasentanya dimulai dari mana nih? Kalau yang E ini dimulai dari tengah pelepasan plasentanya. Kalau yang ini dimulai dari pinggir gitu. Nah, kalau untuk metode pengeluaran itu ada 3 ya, Kushner, Klein, sama Strassman. Nah, sesuai dengan data di sini, ciri-cirinya itu meletakkan tangan disertai tekanan pada simfisis. Berarti ya jawaban yang benar itu adalah A ya, Kushner. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 3, seorang perempuan umurnya 23 tahun, P2A0 melahirkan 3 hari yang lalu. Datang ke puskesmas, hasil anamnesa ibu mengeluh kedua payudara bengkak. ASI belum keluar, baru 3 hari ya. Nah, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 72 kali per menit, respirasinya 18 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Hasil observasi payudara terlihat tegang, nyeri tekan. Nah, saya punya 2 jari di atas pusat. Apakah diagnosa yang paling tepat sesuai kasus di atas? A. Saluran ASI tersumbat. B. Abses payudara. C. Engorgement atau disebut juga dengan bendungan payudara. D. Puting susu lecet. Dan E. Mastitis. Nah, sesuai dengan data di atas, di mana ciri-cirinya kedua payudaranya bengkak, terus ada nyeri tekan, dan juga terlihat tegang. Jawabannya adalah C ya, bendungan payudara. Saluran ASI tersumbat. Ini bukan ya. Ini kurang tepat. Kalau abses payudara itu biasanya ciri-cirinya ada nanah yang keluar ya. Jadi ini bukan juga. Kalau puting susu lecet itu biasanya ciri-cirinya itu di sini tidak ada data yang menyatakan bahwa puting susunya lecet ya. Berarti ini juga bukan. Kalau mastitis itu biasanya terjadi hanya di satu payudara, di sini kedua payudara. Terus biasanya suhunya itu lebih tinggi. Terus ada radang atau kemerahan di payudaranya sama nyeri tekan gitu ya. Di sini ciri-cirinya cuman terlihat tegang sama nyeri tekan aja, nggak ada kemerahan gitu. Jadi ini juga bukan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini sesuai dengan data di sini itu adalah engorgement atau disebut juga dengan bendungan payudara diagnosanya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, untuk teman-teman juga harus paham dan hafal apa itu peran bidan di komunitas. Peran bidan di komunitas itu ada 4 ya. Yang satu itu sebagai pelaksana, yang kedua itu sebagai pengelola, yang ketiga itu sebagai pendidik, dan yang keempat itu adalah sebagai peneliti. Sebagai pelaksana apa sih? Sebagai pelaksana itu sebagai bidan kita tuh memiliki 3 kategori tugas, yaitu mandiri, kolaborasi, dan juga rujukan. Nah, sebagai pelaksana, bidan itu melaksanakan asuhan kebidanan di sepanjang daur siklus kehidupan. Contohnya itu ya bidan memeriksa klien, bidan merujuk klien ya. Jadi pelaksana itu teman-teman yang harus paham itu adalah asuhan kebidanan. Berarti kita melakukan asuhan kebidanan kepada klien ya. Itu ciri biar cepat paham gitu. Pelaksana itu melaksanakan asuhan kebidanan. Terus ada juga peran bidan di komunitas sebagai pengelola. Pengelola itu apa? Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerjanya. Berpartisipasi dalam tim. Nih, untuk melaksanakan program kesehatan dalam wilayah kerjanya. Contohnya, bidan mengelola BPM, posyandu. Jadi kalau pengelola itu pasti ada ciri-cirinya itu berpartisipasi dalam tim ya, nanti di soalnya pasti ada timnya gitu. Jadi mengelola gitu. Terus kalau peran bidan di komunitas itu sebagai pendidik yaitu bidan memberikan pendidikan, terus penyuluhan, serta membimbing dan melatih kader ya. Penyuluhan, mendidik, dan juga membimbing kader.
Contohnya, bidan memberikan pelatihan kader, terus bidan memberikan penkes gizi. Nah, terus ada juga peran bidan di komunitas sebagai peneliti. Nih, biar teman-teman mudah ingat, bidan melakukan investigasi kalau penelitian itu ya, sebagai peneliti itu, atau penelitian dalam bidang kesehatan baik mandiri maupun berkelompok. Contohnya, bidan mencari penyebab tinggi kasus diare di desa A. Jadi, agar mudah paham, sebagai pelaksana itu melaksanakan asuhan kebidanan, sebagai pengelola itu berpartisipasi dalam tim, sebagai pendidik itu memberikan pendidikan, memberikan penyuluhan, melatih kader, nah itu sebagai pendidik. Sebagai peneliti berarti melakukan investigasi, melakukan penelitian, mencari penyebab tingginya kasus gitu ya, jadi meneliti gitu. Kita lanjut aja ke soalnya ya, ke contoh soalnya. Soal nomor 4, seorang perempuan umur 24 tahun mengatakan hamil yang pertama sedang dalam masa persalinan di BPM. Bidan melakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pembukaan 5 cm. Peran apakah yang dilakukan oleh bidan? A. Pelaksana, B. Pengelola, C. Pendidik, dan D. Peneliti. Sesuai dengan tadi yang saya tunjukkan, berarti jawabannya adalah sebagai pelaksana ya. Kenapa pelaksana? Karena di sini si bidannya itu melakukan asuhan kepada klien. Kalau pengelola kan nanti pasti di datanya itu adalah bekerja sama dalam tim. Kalau pendidikan itu melatih kader misalnya ya. Kalau peneliti itu kan misalnya itu melakukan investigasi, mencari misalkan kasus diare kenapa tinggi di daerah ini. Nah, kalau di sini kan melaksanakan asuhan ya, otomatis berarti jawabannya adalah A ya. Soal nomor 5, seorang bayi perempuan umur 6 jam lahir DRS dengan vakum ekstraksi. Hasil pemeriksaannya, berat badannya 3.200 gram, panjang badannya 48 cm, bagian kepala terdapat bekas tekanan, mangkok vakum berbatas jelas ya. Nih, batasnya jelas, merah dan lunak yang semuranya kelas. Apakah masalah kasus tersebut? A. Edema, B. Sepal hematom, C. Kaput subcutaneum, dan D. Trauma kelahiran. Jawaban yang benar adalah sepal hematom ya, karena di sini ciri-cirinya itu udah jelas banget bahwa berbatas jelas, merah dan lunak. Kalau misalkan kaput subcutaneum itu biasanya melewati garis sutura ya, jadi tidak berbatas jelas. Jadi ini udah jelas banget bahwa jawabannya adalah sepal hematom, karena di sini berbatas jelas dan merah dan lunak ya. Nah, untuk ini tuh ada kriteria jet score ya. Jadi teman-teman harus paham di luar kepala di mana kalau misalkan sangat pendek itu jet score-nya itu adalah kurang dari min 3 SD. Terus kalau pendek itu min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Dan kalau normal itu min 2 SD sampai dengan plus 3 SD dan tinggi itu lebih dari plus 3 SD. Nah, oke kita langsung aja ke contoh soalnya ya teman-teman. Soal nomor 6, seorang anak usia 18 bulan dibawa ke posyandu untuk melaksanakan pemeriksaan tumbang atau tumbuh kembang. Berdasarkan analisis grafik, tinggi badan terhadap umur didapatkan tinggi badan terhadap umurnya antara min 3 SD sampai dengan min 2 SD. Apakah kriteria diagnosis pada kasus tersebut nih? Yang di sini ditanyakan adalah jet score dari tinggi badan terhadap umur min 3 SD sampai dengan eh, kurang dari min 2 SD. A. Stunting, B. Wasting, C. Tinggi, D. Normal, E. Gizi buruk. Sesuai dengan data yang tadi aku tunjukkan, ini jawaban yang benar adalah A ya, stunting ya. Karena di sini tinggi badan terhadap umurnya, jet score-nya min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.